Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Pratiwi, mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Pelita Bangsa. Saya di sini akan presentasikan sedikit tentang Open System Interconnection. Yang pertama, kita bahas tentang sejarah OSI. Model referensi jaringan terbuka OSI adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan ISO di Eropa pada tahun 1977. Sebelum memunculnya model referensi OSI, sistem jaringan komputer sangat tergantung kepada pemasok vendor. OSI berupaya membentuk standar umum jaringan komputer untuk menunjang interoperabilitas antar pemasok yang berbeda. Dalam suatu jaringan yang besar, biasanya terdapat banyak protokol jaringan yang berbeda. Tidak adanya suatu protokol yang sama membuat banyak perangkat tidak bisa saling berkomunikasi. Model referensi ini pada awalnya ditunjukkan sebagai basis untuk mengembangkan protokol-protokol jaringan, meski pada kenyataannya inisiatif ini mengalami kegagalan. Nah, pemerintahan Amerika Serikat mencoba untuk mendukung protokol OSI referensi model dalam seluruh jaringan pemerintah pada tahun 1980-an dengan mengimplementasikan beberapa standar yang disebut dengan Government Open System Interconnection Profile. Meski demikian, usaha ini akhirnya ditinggalkan pada tahun 1995 dan implementasi jaringan yang menggunakan OSI referensi model jarang dipakai atau dijumpai di luar Eropa. OSI reference model pun akhirnya dilihat sebagai sebuah model ideal dari koneksi logis yang harus terjadi agar komunikasi data dalam jaringan dapat berlangsung. Beberapa protokol yang digunakan dalam dunia nyata, semacam IP atau TCP, IBM System Network Architecture, memetakan tumpukan protokol stack mereka ke OSI reference model. OSI reference model pun digunakan sebagai titik awal untuk mempelajari bagaimana beberapa protokol jaringan di dalam sebuah kumpulan protokol dapat berfungsi dan berinteraksi. Untuk definisi OSI layer, setiap komputer dalam jaringan memiliki cara berkomunikasi masing-masing. Komputer bermerek A memiliki bahasa sendiri dan hanya bisa berkomunikasi dengan perangkat lain yang bermerek sama. Hal tersebut juga terjadi pada sistem jaringan, di mana pertukaran informasi antar jaringan tidak bisa terjalin dengan baik. Sementara tentu saja, proses komunikasi dibutuhkan tidak hanya oleh komputer dalam satu sistem jaringan tertentu. Maka, dibuatkan standar khusus untuk memungkinkan komunikasi dapat terjalin secara menyeluruh. Oleh karena itu, kemudian ISO menetapkan standar OSI layer tentang protokol komunikasi untuk segala jenis sistem jaringan. Untuk kesimpulannya, OSI layer adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar. Nah, protokol sendiri merupakan format aturan tentang proses pertukaran informasi antar komputer menggunakan TCP, transmisi kontrol protokol, dan IP, Internet Protocol. Sementara IP-nya adalah sistem alamat dalam jaringan internet yang dihubungkan oleh TCP. Nah,
Ini ada OSI layer memiliki 7 lapisan beserta contohnya. Nah, jadi OSI ini memiliki 7 lapisan. Yang paling atas yaitu application, kemudian presentation, session, transport, network, data link, physical. Contohnya yang ini. Ini sini. Seterusnya. Kemudian cara kerja ISO A, cara kerja ISO. Jadi contoh suatu ketika saya menggunakan aplikasi pengolahan pesan untuk mengirim surat kepada adik saya. Nah, selesai mengetik, saya mengeklik tombol kirim. Terus aplikasinya mengolah pesan, memanggil ke application yang ini, sebuah data ini, untuk memilih protokol dalam hal SMTP untuk si email, untuk menyampaikan data. Nah, habis dari si application, ini tuh harusnya ada presentasi layer yang lapisan ke-6. Nah, nanti presentasi layer itu terlebih dahulu memampatkan data dan meneruskan ke session layer untuk memulai proses pengiriman. Nah, jadi si application, presentation layer, sama si session layer itu bagian data. Nah, si session layer untuk memulai proses pengiriman data. Setelah itu kiriman diproses oleh transportation. Setelah dari session langsung ke sini. Nah, di transport ini dirubah menjadi bentuk segmen header. Kemudian dipecahkan lagi dalam potong-potongan kecil pada ke si network ini, lapisan ketiga. Mana kursornya? Nah, network ketiga. Nah, network layer menyampaikan adanya potongan-potongan data ke data link layer kedua. Di data link layer ini, data tersebut masih akan dipecahkan kembali agar bisa dikirimkan melalui perangkat keras pada si physical layer, si layer pertama. Ini. Nah, habis ini kan komputer si A, komputer saya misalkan ini untuk mengirim email ke adik saya sini. Nah, urutannya application, presentation, presentasi layer, session layer, transport, network, data link, physical, dipotong-potong, diubah menjadi potong-potongan kecil, lalu dikirim ke si physical. Langsung ke physical, bukan ke application ya. Jadi urutannya 7, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dikirim ke komputer B, tapi belum bentuk data, harus melewati dari si physical dari layer pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam si application itu. Nah, nanti setelah selesai melewati si application, baru adik pun menerima surat tersebut sesuai dengan bentuk yang saya kirim. Jadi dibalik itu ya. Setelah cara kerja ISO ada ISO ada ini fungsi dari 7 layer OSI. Nah, ini dari layer 7 dulu. Layer 7 itu application layer. Nah, layer OSI yang terdekat dengan user menyediakan network service bagi aplikasi user. Berbeda dengan layer yang lain.
Layer 7 tidak menyediakan service bagi layer OSI lain, jadi cuma untuk layer 7 aja. Contoh aplikasi ini adalah program spreadsheet, word processing, dan terminal bank. Layer 7 menetapkan adanya partner komunikasi yang diinginkan, menetapkan dan mensinkronkan kesepakatan prosedur untuk error recovery, serta mengontrol integritas data. Untuk layer 7, itu kan fungsinya. Selanjutnya aja ya. Selanjutnya, fungsi layer 6. Presentation layer memastikan bahwa informasi yang dikirim oleh layer 7 sebuah sistem dapat dibaca oleh layer 7 sistem yang lain. Jika diperlukan, layer 6 akan menerjemahkan di antara format data yang banyak dengan menggunakan format data umum, common data format. Selanjutnya fungsi layer 5. Yaitu session layer, berfungsi menetapkan, mengatur, dan menghentikan sesi antar dua host yang berkomunikasi. Layer 5 menyediakan servis bagi layer 6 dan mensinkronkan dialog antara dua layer 6 serta mengatur pertukaran data mereka. Di samping mengatur sesi, layer 5 menyediakan perlengkapan untuk transfer data yang efisien, kelas pelayanan, dan laporan pengecualian masalah layer 5, 6, dan 7. Lanjut, fungsi layer 4, yaitu membuat segmen data pada sistem host yang mengirim, kemudian mengumpulkan kembali menjadi aliran data pada sistem host yang menerima. Secara khusus, layer 4 menjamin transport antara dua host. Dalam menyediakan pelayanan komunikasi, layer 4 menetapkan, menjaga, dan menghentikan sirkuit virtual. Dalam menyediakan reliable service, layer 4 menggunakan transport error detection dan recovery serta information flow control. Lanjut, fungsi layer 3. Network layer adalah sebuah layer yang kompleks yang menyediakan skema, pengalamatan, konektivitas, dan pemilihan lintasan antara dua sistem host yang mungkin berlokasi pada jaringan yang terpisah secara geografi. Lanjut, fungsi layer 2. Ada data link layer, menyediakan transit data yang terpercaya yang melintasi sebuah sambungan langsung, physical link. Dalam melakukan hal ini, layer 2 menggunakan pengalamatan physical addressing, topologi jaringan, akses jaringan, pemberitahuan kesalahan, pengiriman frame yang berurutan, dan kontrol aliran. Fungsi layer pertama, yang paling bawah, yaitu physical layer. Tahapan ini berhubungan langsung dengan pengguna. Physical layer mendefinisikan spesifikasi fungsional, prosedural, mekanikal, dan elektrikal untuk mengaktifkan, menjaga, dan mematikan sambungan langsung antar dua sistem. Misalnya, tingkat tegangan, waktu perubahan tegangan, kecepatan data, jarak pengiriman maksimum, koneksi fisik, dan lain-lain. Nah, sekian. Udah selesai ya. Untuk terakhir, terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan informasi dan ucapan. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan. Selalu memakai masker, bawa hand sanitizer, dan jaga jarak.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.